Bismillahirrahmanirrahim. Kita pengen ngaji kitab Lubabul Hadis. Ini baca Tanqihul Qaul, syarahnya punya Imam Nawawi, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Nah, ente kan udah selesai ngaji. Sekarang ente tinggal taklik. Tahu taklik gak? Jadi hadis ini bakal disebutin 10 hadis. Satu hadis faedahnya apa gitu ya. Nah, baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni, kata beliau, kata Imam Suyuti di dalam Lubabul Hadis, fa inni aradtu an ajma', aku pengen untuk mengumpulkan kitaban, satu kitab, lil akhbarin nabawiyah, tentang akhbar Nabi, wal atharil marwiyah, dan asar-asar yang diriwayatkan. Gimana? Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, wathiq, yang kuat. Jadi Imam Suyuti, Masya Allah terkenal, beliau pengen ngumpulin satu kitab dengan sanad yang kuat. Fahadzaftul asanid, aku hapus sanad-sanadnya. Wa ja'altuhu arba'ina baban, di kitab ini aku bakal jadikan 40 bab. Oke. Fi kulli babin asyaratu ahadits, di setiap bab ada 10 hadis. Jadi 40 bab, ada satu babnya itu 10 hadis. 4 kali 10, 40 kali 10, kira-kira 400 hadis. Wa sammaituhu, dan aku namakan kitab ini Lubabul Hadis, Lubabul Hadis. Wa asta'inu billahil azim, aku meminta pertolongan kepada Allah yang maha agung, alal qaumil kafirin, dari orang-orang kaum kafir. Jadi disebutin sama beliau al-babul awal fi badilatil ilmi wal ulama, terus sampai bab yang ke-30. Kita mulai sekarang bab yang pertama. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, pada keutamaan ilmu dan orang-orang alim. Di dalam kitab Tanqihul Qaul beliau menyebutkan satu faedah, ditulis tuh, kalau ada faedah ditulis ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Di sini Allah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan malaikat juga bersaksi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Kata beliau, fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsi, bagaimana Allah memulai dengan zatnya sendiri. Wasanna bil malaika, yang kedua dengan malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi, yang ketiga dengan ahli ilmu. Wa nahika bihada syarafan wa fadla, cukup bagimu, ini menandakan ahli ilmu itu memiliki kemuliaan yang begitu dahsyat di sisi Allah. Lihat hadis nomor 1. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda libni Mas'ud. Ini hadis yang Rasul katakan kepada Sayyidina Ibni Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa? Ditulis. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulillah. Beliau ini sahabat yang jaga rahasia Nabi. Dicatat, namanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang menjaga rahasia-rahasia Rasul. Wa wisadihi, beliau yang bawa bantal Rasul. Wa na'laihi, beliau yang bawa kedua sendal Nabi. Wa tuhurihi, beliau membawa air buat Nabi bersuci. Fis safar, di dalam bepergian. Tuh kerjaan beliau, bawa peralatan-peralatan Nabi. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Wa kana khafifal laham, beliau ini kurus, qasiran jiddan nahwa dhira'in, pendek dah, enggak begitu tinggi orangnya, ya. Syadidul udmah, wa kana min ajwadin nas thawban, beliau bajunya ini bagus. Kalau beliau pakai baju bagus, biar kata orangnya ceking. Ini ceking di sini bukan merendahkan, bukan. Maksudnya ya emang begitu ciptaannya. Bajunya bagus. Wa atyaban nasi rihan, wanginya enak. Wa kana daqiqus saqain, beliau itu lengannya nih kecil, lengannya kecil. Seakan-akan kayak kalau kita lihat kayak batang aja begitu loh. Lalu fadhahikal qaumu minhu,
Lalu para sahabat ketawa ngeliatin, ya. Pas di samping dekat pohon apa namanya? Pohon siwak, kok lengannya sama, kecil juga kayak siwak gitu. Fadhahikal qaumu minhu. Para sahabat ketawa nih, ketawain Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lima tadhakun? Kenapa kamu kok pada ketawa?" Faqalu, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min diqqati saqai." Kami ketawa gara-gara Abdullah bin Mas'ud lengannya kecil banget nih. Faqal, lalu Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di dalam genggamannya," maksudnya demi Allah. "Lahuma fil mizan athqalu min Uhud." Tangan Abdullah bin Mas'ud di dalam timbangannya Allah athqalu min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud nanti kalau ngelihat, ini kalau lihat di Google itu sekitar 5 sampai 7 kilo panjangnya. Tingginya emang enggak tinggi-tinggi banget, cuman kata Nabi, sabdanya Nabi, itu timbangan di sisi Allah, dua lengan Abdullah bin Mas'ud yang kalian bilang itu kecil, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Wa kana huwa katsirul wujuj alaihi. Beliau ini sering menemani Rasul, sering masuk kepada Rasul. Masuk maksudnya berkunjung kepada Rasul. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa yamshi ma'ah, sering jalan bersama Rasul. Sering nemenin Rasul. Wa amamahu bil asa, kadang-kadang beliau jalan di depan Rasul menggunakan apa namanya? Tongkat. Kayak kita belajar di apa namanya aja kitab yang ente lombain kemarin. Adabul alim wal muta'allim. Ada kalanya kapan ente harus jalan di depan guru gitu ya. Ada kalanya kapan ente harus jalan di belakang guru. Ini beliau jalan di depan Rasul pakai tongkat, berarti tempatnya enggak begitu aman gitu ya. Wa yasturuhu idza tasal. Beliau tutupin kalau Nabi lagi mandi. Jadi zaman dulu ya belum ada kamar mandi kayak sekarang. Dibuat tutupan gitu ya. Beliau tukang tutupin tuh Nabi kalau mandi. Wa yuqidhuhu idanam. Beliau tukang bangunin Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tukang bangunin Nabi. Ya. Wa yulbisuhu na'alaih. Beliau tukang pakein Nabi sendal nih. Jadi kalau ada orang alim dipakein sandalnya sama muridnya itu enggak apa-apa. Ya, asal jangan orang alimnya ngerasa ini harus dimuliakan. Enggak, dulu Nabi juga digituin gitu ya. Bukan berarti orang alim sama kayak Nabi, bukan pewarisnya Nabi. Terus fa idza jalasa adkhalahu fi dhira'ih. Kalau Nabi lagi duduk, sandalnya tuh dipegang sama beliau. Sandalnya Nabi dipegang, enggak ditaruh. Insyaallah. Itu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud? Yabna Mas'ud, wahai anaknya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya kamu sa'ah, sebentar. Mau malam, mau siang, pokoknya kamu duduk sebentar. Di mana kamu duduk? Fi majlisil ilmi, di majelis ilmu. Di dalam sebuah hadis juga wa fi lafzi fi halaqatil alim. Ada yang menyebutkan di majelis ilmu atau di halaqah orang alim. Jadi nggak mesti itu membahas ilmu. Duduknya aja sama orang alim gitu loh maksudnya. Ngapain duduk nih? La tamassu ya. La tamassu, kamu tidak megang kalaman. Apa namanya? Pena, pulpen lah kalau sekarang. Wala taktubu harfan, kamu nggak nulis satu huruf pun. Khairun laka, lebih baik bagimu min itqi, daripada membebaskan, memerdekakan alfi raqabah, 1000 budak. Itu cuman duduk. Di sini redaksinya duduk di majelis ilmu atau duduk bersama orang alim. Enggak nulis, enggak megang pulpen, enggak nulis, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Nanti kita belajar di fikih, Masya Allah. Pahala membebaskan budak. Terus wa nadharuka ila wajhil alim, dan ketika kamu melihat kepada wajah orang alim, tapi ngelihatnya gimana? Binadharil mahabbah, dengan melihat dengan penuh kasih sayang. Jangan ngelihat orang alim begini, enggak. Melihatnya penuh kasih sayang.
Cuma ngelihat orang alim, kata Nabi, khairun laka min alfi farasin, lebih baik bagimu daripada 1000 kuda, tasaddaq tabiha fi sabilillah, yang kamu sedekahkan untuk berperang di jalannya Allah. Ya. Wa salamuka alal alim, kamu mengucapkan salam alal alim, kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya apa nih? 1000 tahun cuman salam doang sama orang alim, ibadah 1000 tahun lebih baik salam daripada alim? Enggak gitu. Rasul mau ngasih tahu perbuatan-perbuatan ini, duduk di majelis taklim, ngelihat orang alim, mengucapkan salam kepada orang alim, itu memiliki pahala yang sangat besar. Ada faidah, tulis dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda. Ini lagi jelasin hadis yang nomor 1. Jadi ditulis nanti satu faidahnya apa aja nih, gitu ya. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man masya ila halaqati alim, siapa orang yang berjalan ke halaqah seorang alim, kana lahu bikulli khudwati mi'atu hasanah, dia akan mendapatkan pahala setiap satu langkah 100 kebaikan. Waduh, jalan seorang alim. Nih Sayyidina Umar dengar dari Rasulullah. Fa idza jalasa indah, kalau dia udah jalan terus dia duduk bersama orang alim, wastama, duduk enggak tidur tapi duduk, wastama, mendengarkan, ma yaqul, apa yang diucapkan oleh orang alim tersebut, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, dia bakal mendapatkan setiap kalimat 1 kebaikan. Itu kata Sayyidina Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada dzakarahu An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Beginilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Udah, itu hadis yang pertama, faidahnya kayak gitu ya. Kecepatan nanti aneh pelan-pelan lagi. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun, satu orang faqih. Apa orang faqih? Catat bawahnya, alimun bi ilmi syariah, orang alim tentang ilmu syariat. Orang alim tentang ilmu syariat. Ya. Faqih, yang dinamakan faqih, orang alim yang tentang ilmu syariat. Wahidun, satu doang, mutawarriun, yang punya sifat wara'. Apa itu wara'? Mutakallifun, memaksa dirinya, bitarkil maharim, untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Itu namanya orang wara'. Jadi dia paksa dirinya untuk meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Asyaddu, lebih berat, ala syaitan, bagi syaitan, min alfi abid, dari 1000 orang ahli ibadah, mujtahid, yang sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh. Ya. Jahilun, ya. Jahilin, orang jahil, wari'in, yang wara'. Ya. Kenapa sih orang alim katanya lebih susah diganggu sama setan, orang alim yang faqih lebih susah diganggu sama setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi yang bodoh? Kenapa? Lianna syaitan kullama fataha baban 'alan nasi minal ahwa wa zayyana syahawati fi qulubihim bainal faqihil arif, maka yidahu fayasudu dzalikal bab wa yaj'aluhu khaiban khasira. Kalau orang alim dia udah tahu cara nutup pintu setan. Itu bedanya, cara nutup pintu setan. Tapi kalau orang cuman beribadah tapi tanpa ilmu, dia nggak tahu cara nutup pintu setan. Itu kata Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ini afada dzalikal azizi naqlan an-tibi. Faidah ini diambil dari Al-Azizi. Azizi itu ulama. Itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Hadis kedua hadis tentang
orang alim lebih baik daripada 1000 ahli ibadah yang enggak alim. Hadis ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim, keutamaan orang alim. Orang alim yang kayak gimana syaratnya? Tulis. Al-amil bi ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang alim kalau cuma tahu tapi nggak diamalin, ya nggak dapat hadis ini, nggak dapat perjanjian dari Rasul ini. Ya. Alal abid, atas orang yang ahli ibadah, kata Rasul, keutamaan orang yang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya di atas orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamar, seperti keutamaan qamar, bulan, Lailatul Badr, di malam purnama. Ala sairil kawakib, atas selainnya daripada bintang-bintang atau daripada yang ada di langit. Maksudnya apa? Orang yang alim yang mengamalkan ilmunya lebih mulia daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Apa sih maksudnya lebih mulianya? Gimana lebih mulianya? Catat. Lebih mulia al-muradu bil fadl. Yang dimaksud dengan lebih mulia apa? Kasratus thawab, lebih banyak pahalanya. Asyamil, yang didapatkan. Lebih banyak pahala yang didapatkan sama siapa? Sama orang alim. Lima yu'tihillahu lil abdi fil akhirah, yang akan Allah berikan kepada seorang hamba di akhirat. Apa yang bakal Allah berikan kepada seorang hamba yang alim di akhirat? Min darajatil jannah, dari derajat-derajat di dalam surga. Ya. Apalagi yang bakal diberikan oleh Allah? Derajat doang bukan. Waladzatiha, kelezatan-kelezatannya. Wa ma'akiliha, makanan-makanannya. Wa masyaribiha, minuman-minumannya. Wa ma yu'tihillahu ta'ala lil 'abd, dan Allah akan memberikan kepada seorang hamba min maqamatil qurb, dari kedudukan kedekatan kepada Allah. Ya. Terus panjang masih dijelasin di sini. Ada lagi tambahan dari Al-Imam Al-Ghazali dari Abi Umamah. Ini faedah lagi yang kedua di hadis yang ketiga ya. Faedah yang kedua di hadis yang kedua. Dari Abi Umamah, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, fadlul alim alal abid, keutamaan seorang alim atas orang yang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi, seperti aku ala adnakum, atas orang yang paling rendah di antara kalian. Maksudnya apa? Nabi sama sahabat-sahabat tuh, waduh, kedudukannya sangat tinggi dibandingin kita, nggak ada apa-apanya kita sama sahabat. Tapi Nabi ngomong orang alim lebih utama daripada orang ahli ibadah kayak aku dibandingin sahabat. Masya Allah. Qala Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, fanzur, lihatlah, kaifa ja'alal ilma, bagaimana Rasul menjadikan ilmu muqarinan, sejajar, li darajatin nubuwah, ke derajat kenabian. Tadi beliau ngomong orang alim itu seperti aku, derajat kenabian. Wa kaifa, dan bagaimana hatta, beliau turunkan rutbatal ilmil mujarrad anil amal, kedudukan ilmu doang tapi nggak diamalin. Ya, terus. Jadi sebenarnya orang yang ahli ibadah juga harus punya ilmu, karena kalau nggak punya ilmu, ibadahnya nggak dibilang ibadah. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqala, siapa orang yang berpindah. Oke. Kata Imam Nawawi, berpindahnya gimana? Tahawwala masyian, baik jalan, aw rakiban, atau naik kendaraan,
min mahallihi, dari tempat dia, ila mahallin akhar, ke tempat yang lain. Ya. Siapa orang yang pindah, mau jalan, mau naik motor, mau naik sepeda dari tempat dia, biar kata dari dekat sini nih, tapi dia pindah tuh. Kata Rasul, liyata'alam, buat apa dia pindah? Liyata'alam, untuk mempelajari ilman, ilmu. Ilmu apa? Di sini beliau jelasin Imam Nawawi, minal ulumi syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat. Berarti kalau ilmu-ilmu yang lain gak dapat, waduh nggak tahu dah aneh. Ini kita lagi jelasin tentang lubabul hadis menggunakan tankihul qaul, gitu ya. Apa yang bakal didapat sama orang itu? Ghufiralahu, bakal diampuni baginya. Apa yang diampunin? Imam Nawawi jelasin, ma taqaddama min dzambihi shaghair, dosa-dosa kecil nih. Oh, jangan bilang, aneh udah pindah dari tempat ke tempat lain untuk nuntut ilmu. Itu ya, bakal diampunin dosanya. Kata Imam Nawawi, dosanya dosa apa? Dosa yang kecil. Kapan bakal diampunin? Qabla an yahtua, sebelum melangkahkan kaki. Sebelum melangkahkan kaki dosanya udah dihapusin. Dosa-dosa yang kecil. Kan kalau Anda lihat ghufirallahu, diampuni dosanya. Wah, berarti semua dosanya diampuni? Enggak. Beliau menjelaskan dosa-dosa yang kecil. Kapan diampuninya? Qabla an yahtua, sebelum melangkah. Khutwatan min maudi'ihi, satu langkah dari tempatnya. Kapan dia dapetin itu? Idza arada bidzalika wajhallah, kalau dia nuntut ilmu benar-benar untuk mendapat ridhonya Allah. Jadi kalau nuntut ilmu cuman buat pinter doang, ya setan juga pintar. Hadis yang selanjutnya masih banyak ini hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakanlah orang-orang alim. Dengan apapun, dengan ucapan, dengan perbuatan. Muliakan orang-orang alim. Kenapa disuruh sama Nabi muliakan orang-orang alim? Fa innahum indallahi kurama, karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan. Mukramun, udah dipilih, dimuliakan juga sama Allah. Nih lihat faidah, di hadis ini ada faidah satu. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tahaddatsa al-alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hazlun wala lagwun, jika seorang alim berkata di majelisnya, dan tidak disertai oleh bercanda atau perbuatan yang sia-sia. Ini siapa yang ngomong? Sayyidina Abu Hurairah. Dengar Nabi ngomong kayak begini, dengar Nabi sabda kayak gini. Kalau di majelis seorang alim gak ada bercanda dan gak ada sesuatu yang sia-sia, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan. Allah bakal ciptakan dari setiap kalimat yang keluar dari orang alim tersebut malakan, satu malaikat. Satu malaikat. Ngomong ke mana? Dua kalimat, ke mana? Satu kalimat bakal diciptakan satu malaikat. Satu malaikat ini ngapain kerjaan nih? Yastaghfirullahu lahu, yastaghfirullaha lahu. Dia minta ampun untuk orang alim ini, walisami'ihi, dan untuk orang-orang yang mendengarkan orang alim ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Orang alim ngomong, setiap kalimat diciptakan oleh Allah satu malaikat yang memintakan ampun untuk orang alim dan orang yang mendengar sampai hari kiamat. Faidan sorofu, kalau mereka selesai, mereka pulang, habis nuntut ilmu pulang.
insarafu mereka pulang maghfurin dalam keadaan diampuni. Summa qala kemudian Rasul bersabda, humul qaumu orang-orang muslim la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersamanya. Ya, Masya Allah. Itu hadis yang keberapa itu? Kelima. Sekarang hadis yang keenam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang melihat ke wajah orang alim, nazratan, satu ngelihat kali, satu ngelihat. Tapi ngelihatnya ini gimana? Fariha biha, dia senang dengan ngelihat itu. Ngelihat orang alim dia senang, insyaallah. Dia ngebayangin ngelihat gurunya lagi, ngelihat gurunya lagi, ngelihat gurunya lagi, ngelihat Rasul. Oh, dia senang tuh. Kalau dia senang ngelihat orang alim, apa yang bakal Allah lakukan kepadanya? Khalaqallahu ta'ala, Allah akan ciptakan mintilkan nadrah, dari penglihatan itu malakan, satu malaikat, yastaghfiru yang selalu meminta ampun, lahu untuk orang yang ngelihat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Cuman ngelihat doang, cuman seneng doang. Ngelihat orang alim cuman seneng doang, diciptakan satu malaikat yang bakal memintakan ampun untuk orang yang melihat sampai hari kiamat. Ini ada faedah, tulis. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, an-nadharu ila wajhil alim ibadah. Melihat wajah orang alim adalah ibadah. Buset. Melihat wajah orang alim adalah ibadah. Wa nurun fin nadhar, dan merupakan cahaya di dalam penglihatannya. Jadi kalau mungkin kalau orang sekarang bilang obat buat mata kali ya ngelihat orang alim. Terus wa nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Diterusin sama Sayyidina Ali. Ini bukan dari Rasul ya, Sayyidina Ali yang ngomong ya. Fa idza jalasal alim lil ilmi, kalau orang alim duduk untuk ilmu, baik itu mengajarkan atau itu baca kitab atau itu ngarang. Kalau orang alim duduk untuk ilmu, kana lahu bikulli mas'alah, dia akan mendapatkan dari setiap permasalahan. Kayak kita nih bahas baru satu permasalahan namanya fadlul alim wal ulama, fadilatil ilmi wal ulama. Baru satu nih. Setiap masalah yang dibahas, kata Sayyidina Ali, qasrun fil jannah, dapat istana di surga. Jadi Sayyidina Ali nggak ngomong asal-asal ya, pasti asalnya dari Nabi. Cuman di sini nggak disebutin dari Nabi apa kagak gitu ya. Kita pakai kitab Tanqihul Qaul. Walil amili biha, dan orang yang mengamalkan ilmu orang alim tersebut, mithlu dzalik, seperti itu juga. Setiap masalah dia dapat dapat apa? Istana di surga. Jadi orang yang belajar dan orang yang mendengar juga dapat. Kadza fi Riyadhus Shalihin. Begitulah disebutin di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti ente cari itu, ada enggak tuh di Riyadhus Shalihin. Udah. Terus hadis selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man agrama aliman, siapa orang yang memuliakan orang alim, faqad agramani, maka sungguh telah memuliakanku. Kenapa? Orang yang memuliakan orang alim seakan-akan dia telah memuliakan Nabi. Kenapa? Li'annahu habibi, karena orang alim adalah kekasihku, kata Rasul. Masya Allah. Li'annahu habibi, karena orang alim adalah kekasihku. Wa man agramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad agramallah, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Kenapa? Orang yang memuliakan Nabi seakan-akan dia memuliakan Allah. Kenapa? Li'anni habibahu, karena aku kekasihnya Allah. Ketika kita memuliakan orang alim, kita memuliakan Nabi, karena orang alim adalah kekasihnya Nabi. Kita
ketika kita memuliakan Nabi seakan-akan kita memuliakan Allah, karena Nabi adalah kekasihnya Allah. Terus, wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, tempat kembalinya adalah surga. Kenapa orang yang memuliakan Allah tempat kembalinya surga? Catat, li annaha, karena surga mahalus sukna ahibba illah, tempat tinggal orang-orang yang dicintai oleh Allah. Udah, itu faedahnya. Ada lagi tuh faedah, cuman nana enggak usah. Hadis selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Siapa nih? Yaitu naumul alim, tidurnya orang alim, alladzi, yang yurai, memperhatikan adabal ilmi, adab-adab di dalam ilmu. Bukan orang alim harus tidur mulu, bukan. Tidurnya pakai ilmu gitu loh. Afdalu min ibadatil jahil, lebih afdal daripada ibadah orang yang bodoh, alladzi la ya'lam adabal ibadah, yang enggak tahu adab-adab di dalam ibadah. Itu ya. Ada faedah lagi dari Wa'ilah bin al-Asqa, dari namanya Wa'ilah ibn al-Asqa. Beliau mengatakan, al-muta'abbid bi ghairi fikhin, orang yang menyembah Allah beribadah tanpa ilmu, kahimarit tohun, seperti keledai yang kerjaannya ngaduk adonan, mutar aja ibadah terus tapi nggak dapat apa-apa. Kalau ibadah tanpa ilmu, ibadah kapan bisa dibilang ibadah? Kalau pakai ilmu. Terus hadis selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Bukan ya? Man ta'allama baban, siapa orang yang belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, satu bab dari ilmu. Ini kita babul awal ya. Satu bab yang pertama. Siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi, dia amalkan, aw lam ya'mal bihi, atau dia tidak amalkan, kana afdal min an yusalliya al-faraqatin tatawuan, lebih utama daripada dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya faedah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih mulia secara kandungannya daripada ibadah. Secara kandungan ilmu itu lebih mulia, karena ibadah tanpa ilmu nggak bisa, gitu ya. Tapi walakin labudda lil abdi, tapi harus bagi seorang hamba, minal ibadah, harus ibadah ma'al ilmi, disertai ilmu. Jadi kalau orang bilang ilmu itu lebih mulia secara kandungannya dari ibadah, ya benar. Tapi ilmu juga harus diamalkan, karena seorang hamba harus beribadah. Ibadah bisa dibilang ibadah kalau sesuai dengan ilmunya. Jadi orang ibadah tanpa ilmu sama aja kayak yang dikatakan keledai yang cuman muter-muter. Terus dikit lagi selesai nih. Wa illa, kalau nggak diamalin, dia punya ilmu tapi nggak diamalin. Ilmu nggak diamalin maksudnya ilmu nggak jadi ibadah gitu loh. Ente punya ilmu senyum, diamalin senyum, ketemu teman senyum, wah itu jadi ibadah. Tapi kalau dia punya ilmu tapi nggak diamalin, kana ilmuhu haba'an mansura, ilmunya bakal hilang begitu aja, nggak berguna apa-apa. Nih, serem lagi faedah dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi ilmi, kalau enggak ngamalin ilmunya, la'anahul ilmu,
bakal dilaknat sama ilmunya. Orang alim tahu sesuatu tapi nggak ngamalin, dia bakal dilaknat sama ilmunya sendiri. Min jawfihi, dari dalam badannya. Buset, ilmunya ngelaknat dia dari dalam. Kan ilmu adanya di mana? Di hati. Wa yal'anuhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu, dan bakal dilaknat sama seluruh apapun di dunia. Wa taktubu, dan bakal menulis al-hafadhatu, malaikat penulis. Udah dilaknat sama diri sendiri dan dilaknat sama semuanya yang ada di dunia, dan ditulis sama malaikat penulis. Kulla yaumin, setiap hari, khatman, satu cap ala sahifati, di atas catatan amalnya. Hadza abdun ayisun min rahmatillah, ini adalah hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya mudayyi'a huquqi sayyidi, wahai yang menelantarkan hak-hak Tuhannya. Ya man la ya'mal bi ilmihi, wahai yang tidak mengamalkan ilmunya. Alaika, bagimu, laknatullah, laknatnya Allah. Terus masih diterusin. Ini hadis dari Sayyidina Umar, dari Nabi. Fa idza mata, kalau orang itu mati, orang yang enggak mengamalkan ilmunya, kalau dia mati, naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, Allah bakal cabut nyawanya, rohnya, selain bersyahadat. Masya Allah. Maksudnya tidak bersaksi bahwa Tuhan selain Allah. Wa yuhramul mautu alal iman, dan diharamkan meninggal dalam keadaan beriman. Itu ancaman besar bagi orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Orang ketika punya ilmu diamalkan jadi ibadah, tapi orang ibadah tanpa ilmu nggak jadi apa-apa, gitu ya. Hadis yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa orang yang mengunjungi orang alim, faka'anna mazaroni, seakan-akan dia berziarah kepadaku. Wa man safaha aliman, siapa orang yang berjabat tangan dengan orang alim, faka'anna masafahani, seakan-akan dia berjabat tangan kepadaku. Wa man jalasa aliman, siapa yang duduk bersama orang alim, faka'anna majalasani, seakan-akan dia duduk bersamaku. Fid dunya, di dunia. Wa man jalasani, dan siapa orang yang duduk bersamaku fid dunya, di dunia, ajlastuhu, aku akan dudukkan dia ma'i, bersamaku, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faidah. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik juga hampir sama kayak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sama-sama bawain sendalnya Nabi, sama-sama ngelayanin Nabi, sama-sama bawain airnya. Mungkin dulu sama kali ya, bareng kali bawainnya. Tapi terkenal Sayyidina Anas bin Malik juga kayak begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agal bersabda, manzaro aliman, siapa orang yang berziarah mengunjungi orang alim, faqad zaroni, maka sungguh dia telah berziarah kepadaku. Wa man zaroni, dan orang yang berziarah kepadaku, wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Wa kana lahu, dan dia mendapatkan bikulli khutwah, setiap langkah, ajru syahid, pahala orang syahid. Buset. Setiap langkah yang kita gunakan untuk berkunjung kepada orang alim mendapatkan pahala satu orang syahid. Tinggal hitung aja berapa langkah itu. Itu dari sahabat Anas bin Malik. Ini ada lagi faedah dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man zara, siapa orang yang berziarah aliman, kepada orang alim, dhamintu lahu 'alallahil jannah, aku jaminkan untuknya kepada Allah surga. Masya Allah, Nabi bersabda,
Ini hadis kita riwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Beliau bersabda, Nabi, siapa orang yang berziarah kepada orang alim, aku bakal jaminkan kepada Allah untuknya syurga. Itu dari Sayyidina Abu Hurairah. Ada lagi faedah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terakhir nih. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa orang yang berziarah mengunjungi orang alim, yaitu fi qabrihi, di kuburannya, maksudnya orang alim udah meninggal nih. Kalau tadi kan masih hidup gitu ya. Tsumma, kemudian qara'a, dia membaca indahu, di sisinya, di sisi kuburannya, ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitabnya Allah, dari Al-Quran. A'tahullah, Allah akan berikan kepadanya bi'adadi, dengan jumlah khutuwatihi, langkah-langkahnya, kusuran, apa namanya, istana-istana fil jannah, di surga. Wa kana lahu, dan dia akan mendapatkan bikulli harfin, setiap huruf qara'ahu, yang dia baca, ala qabrihi, di atas kuburannya, qasrun fil jannah, istana di surga, min dhahab, yang terbuat dari emas. Kada fi riyadus salihin, begitulah disebutkan di dalam kitab Riyadus Salihin. Waraddul ilmi ilaihi aslamu ahkamu, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti tulisan itu jangan sampai hilang. Kalau ente pengen beli kitabnya, setelah ente, ini kitabnya namanya Tanqihul Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis. Tapi kalau nggak mau beli kitabnya juga nggak apa-apa, karena aneh cepat bacanya. Tapi kalau beli kitabnya enak, kelihatan tuh aneh lagi baca yang mana gitu ya. Begitu. Insya Allah ini sampai hatam.